Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Sri Alfiani. I'm here because I love to give presentation. Saya Sri Alfiani. Saya di sini karena saya suka sekali memberikan presentasi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas sanad, yakni untuk mengetahui materi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Cekidot. Pembagian hadis dari aspek kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti muttabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu harus terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Yang kedua adalah hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu. Jadi, kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur terbagi menjadi 2, yaitu ajiz dan ghairu ajiz. Selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ada 3 macam, yaitu yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in, dan seterusnya diikuti oleh generasi sampai sekarang. Yang ketiga adalah hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, baik sanad maupun matannya, seperti hadis Ibnu Umar. Pembahasan selanjutnya adalah pembagian hadis dari segi kualitas. Pembagian hadis dari segi kualitas ada 3, yakni yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celanya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi. Yang pertama menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau muttasil melalui periwayatan orang yang adil dan dobit.
Sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Menurut Imam Al-Manawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit, tidak syadz, tidak berilat. Yang kedua adalah hadis hasan. Pengertian dari hadis hasan. Dari segi bahasa, dari kata al-husnu bermakna al-jamal, yang berarti keindahan. Kata lain hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada keganjilan atau syadz dan tidak berilat. Yang ketiga adalah hadis do'if. Hadis do'if bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, do'if berarti lemah, lawan dari al-qawi, yang berarti kuat. Kelemahan hadis do'if ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagai hujjah. Dalam istilah hadis do'if adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat dan tidak terpenuhi. Adapun macam-macam hadis hasan dan hukum periwayatan hadis do'if. Macam-macam hadis hasan ada dua, yakni yang pertama hadis hasan li zatih, adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditemukan. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi, adalah hadis do'if jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Hukum periwayatan hadis do'if. Para ulama memperbolehkan periwayatan hadis do'if sekalipun tanpa menjelaskan kedo'ifannya. Dengan dua syarat, yaitu yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mau'izah, targhib wa tarhib, atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah, dan lain-lain. Oke, demikian pembahasan dari pembagian hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas sanad. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.